Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mari kita filter kisah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Part 4. Aku menyerah, Mas. Hari ini aku mulai bekerja di toko baju milik temanku. Aska sudah kutitipkan di tempat penitipan anak. Meski berat meninggalkan si kecil dengan orang lain, aku harus menguatkan hati dan mentalku. Ini semua aku lakukan demi anakku. Aku tak mau terus-menerus menyusahkan ibuku yang sudah berusia senja. Mampir, Bu. Silahkan dilihat dulu bajunya. Ini model keluaran baru. Ada banyak varian warnanya loh. Aku berusaha seramah mungkin saat ada pelanggan yang mampir ke toko baju tempatku bekerja. Meski capek dan lelah, aku memaksakan bibirku untuk selalu tersenyum. Ku buat wajahku seceria mungkin, walau kadang hati ini menangis. Bisa dicoba dulu nggak, Mbak, baju ini? Tanya seorang wanita berbadan gempal, berusia kira-kira 40 tahun. Boleh, Mbak, itu ruang gantinya? Ucapku sambil menunjukkan ruang ganti yang berada di pojok ruangan. Setelah berganti pakaian, wanita itu berlenggak-lenggok di depan cermin berukuran besar yang sengaja dipasang di samping ruang ganti. Aku memperhatikan wanita itu dari jauh, dari cara ia berpenampilan. Ku yakin dia wanita pekerja kantoran. Bisa terlihat dari setelan jas yang masih menempel di tubuh suburnya. Mbak, sini dulu, panggil si wanita yang sedang berlenggak-lenggok itu. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Sahutku selembut mungkin. Mbak, cocok nggak warnanya di badan saya? Kalau dilihat dari kulit Mbak yang cerah, cocok sekali. Mbak juga terlihat lebih muda. Pujianku, supaya si wanita ini mau membeli baju yang sudah dipakainya. Tapi terlalu sempit, Mbak. Enggap sayanya. Memang benar badannya yang subur, tapi seleranya baju ukuran kecil. Ada ukuran XL-nya loh, Mbak, sahutku membuat wanita itu terdiam. Secepat kilat ia masuk ke ruang ganti baju. Mbak, saya nggak jadi ya, modelnya kurang pas, ucap si wanita itu sambil menyerahkan baju yang sudah dilepas dari badannya. Tapi Mbak, menurut saya Mbak cantik loh pakai baju ini. Ini model terbaru. Aku berusaha meyakinkan si wanita itu. Enggak, Mbak, maaf ya, saya sudah telat masuk kantor. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu langsung berlari menuju motornya. Aku hanya bisa mengelus dada. Kutahan sekuat tenaga rasa kesal dan lelah. Begini susah ternyata mencari uang yang halal, batinku. Hari beranjak sore, perutku sudah berdendang sejak tadi minta untuk diisi. Aku lupa membawa makanan dari rumah. Aku terlalu buru-buru dan saking semangatnya bekerja. Kebetulan di dalam toko ada air mineral yang selalu tersedia di dalam dispenser. Aku meminum air sebanyak-banyaknya agar berkurang rasa laparku. Karena saking banyaknya minum air putih, sebentar-bentar aku harus ke toilet untuk buang air kecil. Duh, bukannya hilang lapar, malah makin lapar. Sudah pukul 17 sore, belum ada pelanggan baru yang berkunjung ke toko. Aku merapikan pakaian yang sudah tak rapi lagi. Mirna, kamu udah pulang, Nak? Tanya ibu saat memasuki kamarku. Iya, Bu, capek sekali Mirna. Ternyata bekerja saat kita punya anak balita itu susah ya, Bu. Gak bisa jauh dari anak. Niatkan bekerja karena ibadah, Nak. Maka lelah dan capeknya akan dapat pahala. Iya, Bu, semoga saja Mirna betah kerja di situ. Emangnya kenapa, Nak? Ada masalah? Ya, begitulah, Bu. Kerja sebagai karyawan di toko baju harus banyak sabar. Pelanggannya pada nyebelin, baju udah dites, diacak-acak, ujung-ujungnya nggak jadi dibeli. Kan kesel kita, Bu. Setiap pekerjaan pasti punya masalah dan risiko, Mirna. Kalau kita sanggup menghadapi masalah dan risiko yang ada, maka kita akan sukses. Amin, semoga saja Mirna sanggup melewati risiko kerja di situ ya, Bu. Kamu pasti bisa, Ibu yakin. Aku lanjut bercerita dengan ibu tentang pekerjaan baruku. Ibu selalu memberi dukungan dan menyuntikkan semangat padaku. Rasa lelah dan capek pun hilang. Aku kembali bersemangat bekerja, apalagi punya tanggung jawab kepada Aska.
Aku tak mau Aska kekurangan apapun, meski aku harus bersusah payah untuk mencari uang. Mirna, udah larut. Ibu istirahat dulu ya, kamu juga istirahat. Besok kerja kan? Iya bu, besok Mirna kerja kok. Pagi kembali menyapa, hari telah berganti. Aku sudah siap untuk bekerja. Kutitip Aska di tempat penitipan anak. Tak lupa kutitipkan juga bekal Aska pada pengasuhnya. Mbak, saya titip Aska ya. Kalau dia rewel atau nangis, kasih susu formula. Kalau masih rewel juga, coba diajak main keluar atau di taman ya. Iya bu, saya akan lakukan seperti yang ibu sarankan. Saya pergi dulu ya mbak. Sayang mama pergi dulu ya. Ma, Aska merengek minta ikut denganku. Sayang, mama kerja dulu cari uang buat Aska. Nanti kita beli mainan ya. Aska mau mobil. Iya sayang, besok kita beli mobil ya. Sekarang mama kerja dulu cari uang biar bisa beli mobil untuk Aska ya. Setelah aku bujuk dengan iming-iming mobil, akhirnya Aska tenang dan tidak merengek lagi. Begitu berat meninggalkan Aska, anak semata wayangku. Aku segera berangkat meninggalkan tempat penitipan menuju toko tempatku bekerja. Saat dalam perjalanan aku berhenti sejenak di lampu merah. Tanpa sengaja, netraku menangkap sebuah pemandangan yang sangat membuatku kaget. Mas Farid sedang memboncengi seorang wanita berusia lebih muda dariku. Siapa wanita itu? Kenapa aku tidak mengenalnya? Aku tahu siapa saja saudara bahkan sepupu Mas Farid, tapi wanita ini sangat asing. Aku tidak pernah melihatnya. Hatiku tiba-tiba sakit melihat Mas Farid berboncengan dengan wanita lain. Meskipun aku berencana ingin bercerai dengannya, tapi walau bagaimanapun, aku masih berstatus istri sahnya, baik secara hukum maupun secara agama. Aku ingin mendekati motor Mas Farid, tapi lampu rambu lalu lintas belum juga berwarna hijau. Rasa di hatiku sudah tak karuan, ingin sekali aku melabrak mereka, tapi bagaimana caranya? Aku terjebak dalam kemacetan. Setelah berpikir-pikir, akhirnya aku berinisiatif mengambil gambar mereka berdua. Ku ambil gawai dalam tasku, langsung saja ku potret gambar mereka berdua. Aku mendapatkan foto Mas Farid dengan wanita itu. Tak berapa lama lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Suara klakson silih berganti, bergema di telingaku. Cepat-cepat aku memasukkan gawai ke dalam tasku kembali. Namun, aku kehilangan sosok Mas Farid dan wanita itu. Kemana perginya mereka? Kenapa secepat itu perginya? Pikiranku mulai kemana-mana. Aku sibuk memikirkan Mas Farid dengan wanita itu. Apa jangan-jangan Mas Farid selingkuh dengan wanita itu? Pantas saja selama aku di rumah ibu tidak pernah memberikan uang belanja. Bahkan untuk keperluan Aska pun dia lupa. Benar-benar keterlaluan kamu Mas. Apa ini penyebab kamu lupa pada tanggung jawab pada buah hatimu? Aku sudah sampai di toko pukul 8.30. Toko sudah dibuka oleh Ida, teman sekaligus pemilik toko tempatku bekerja. Selamat pagi dah, sapa aku pada teman SMA aku itu. Pagi Mir, gimana? Betah kerja di sini? Tanya Ida sambil memajang manekin di depan tokonya. Insya Allah betah dah, apalagi bosku cantik dan baik seperti kamu. Aku tahu Ida suka sekali dipuji. Ah, kamu bisa saja Mir. Oh iya, kamu udah sarapan? Udah dah, tadi sekalian sama anakku di rumah. Oh ya udah, kukira belum. Biar aku traktir makan. Gimana kalau besok aku traktir Mir? Boleh dah. Ida teman akrabku waktu di SMA dulu. Kami selalu satu kelas dari kelas 1 hingga lulus. Ida dulu adalah primadona sekolah. Ia memiliki wajah yang cantik dan kulit yang putih. Nyaris semua siswi iri melihat kecantikannya. Setelah lulus SMA dia dilamar oleh pengusaha pakaian, makanya sekarang ia punya toko sendiri. Suaminya juga tampan dan baik, sungguh sempurna kehidupan Ida. Aku sering iri melihat kebahagiaan Ida. Aku iri ketika kehidupan rumah tanggaku tak semanis yang kuimpikan. Aku sedih ketika melihat suami Ida selalu romantis padanya. Bahkan Ida selalu dihadiahi barang mewah setiap ulang tahunnya. Berbanding terbalik dengan kehidupanku yang aku jalani, suamiku bahkan tak pernah ingat kapan aku ulang tahun. Apalagi memberiku hadiah yang mewah, itu hanya ada di mimpiku saja. Mirna, kok pagi-pagi dah melamun sih? Suara Ida menyadarkanku dari lamunan panjangku. Ah, enggak dah, aku hanya kepikiran anakku saja, kilahku. Memangnya anak kamu sakit, Mir?
Tanya Ida penasaran. Ah, enggak dah, anakku baru 2 hari aku titipkan di tempat penitipan. Jadi dia sering rewel dan nangis gitu di penitipan. Aku jadi kepikiran dia terus. Kenapa tidak kamu titipkan sama neneknya, Mir? Ibuku juga bekerja dah, jualan kue di pasar. Oh gitu. Oh ya Mir, aku boleh tanya sesuatu? Apa dah? Apa kamu lagi ada masalah dengan suamimu? Maaf, bukannya aku lancang. Aku hanya ingin memastikan kalau kamu dan keluarganya baik-baik saja. Enggak dah, aku sedang tidak baik-baik saja. Aku sudah seminggu pulang ke rumah ibuku dan aku berencana ingin berpisah dengan ayahnya Aska. Apa? Kok bisa begitu, Mir? Ada masalah apa? Masalah pribadi antara aku dan Mas Farid, Mir. Maaf aku tak bisa ceritakan itu. Aku harap kamu mengerti. Gak apa-apa, Mir. Aku gak maksa kamu untuk cerita. Aku hanya heran dan kaget saat melihat kamu, Mir. Setelah kamu menikah, Mir, kamu udah berbeda. Dulu kamu begitu cantik, langsing, dan menawan. Sekarang maaf, kamu terlihat lebih tua, Mir. Aku tidak seberuntung kamu, Ida. Aku hanya wanita rumahan yang selalu menunggu uang dari suami. Dan suamiku juga bukan pengusaha seperti suami kamu. Dia cuma pekerja serabutan yang kadang ada, kadang enggak. Bisa makan sehari 3 kali aja. Sudah alhamdulillah dah. Ida terlihat sedih melihat penampilanku. Raut wajahnya berubah sendu saat mendengar ceritaku. Maaf ya Mir, aku jadi buat kamu gak nyaman. Gak apa-apa dah, itulah namanya kehidupan. Ujian hidup kita berbeda-beda. Kamu benar Mir, ujian hidup kita beda-beda. Aku yang terlihat bahagia di mata orang, tapi nyatanya aku juga menyimpan kesedihan, Mir. Sudah 6 tahun aku menikah, aku belum dikaruniai anak. Mertua dan juga iparku selalu menyindirku. Katanya aku mandul, sakit hatiku, Mir. Wajah Ida tiba-tiba murung, tak berselang lama jatuhlah butiran bening dari sudut matanya. Aku segera memeluk teman sekaligus sahabat lamaku semasa SMA itu. Kami larut dalam tangisan masing-masing. Assalamualaikum Bu, ucapku ketika sampai di rumah. Waalaikumsalam. Cucu nenek udah pulang. Ada nangis tadi nak di sana? Tanya ibu sambil membantuku menurunkan Aska dari motorku. Nenek, Aska punya mobil baru, ucap Aska sambil memperlihatkan mobil-mobilan yang baru tadi ku beli. Ida mengajakku ke mall untuk menghilangkan beban pikiran dan melupakan masalah kami masing-masing. Ida orang yang royal, ia bahkan mengajakku ke salon, ke resto, bahkan dia juga membelikan mainan untuk anakku. Di samping kehidupan ekonominya yang serba cukup, Ida juga menyimpan duka yang teramat dalam. Ia sering disindir oleh mertua dan iparnya karena Ida belum bisa memiliki anak. Bahkan mertuanya menyarankan agar suami Ida untuk poligami. Hati Ida benar-benar hancur. Tapi beruntungnya suami Ida tidak mau menikah lagi. Mereka memutuskan mengadopsi anak. Bahkan mereka punya rencana untuk melakukan proses bayi tabung. Wah, keren sekali mobilnya. Siapa yang beli nak? Mama, jawab Aska polos. Kamu udah gajian, Mir? Kan baru 2 hari kerja. Enggak Bu, Mirna belum gajian. Tadi Ida ngajak jalan-jalan ke mall. Dia juga traktirin Mirna makan siang. Kebetulan Mirna lihat mobil-mobilan dan Ida beliin buat Aska. Wah, baik sekali bos kamu ya Mir. Bos sekaligus sahabat lama Mirna Bu. Tadi Ida pingin healing katanya. Healing itu apa Mir? Healing tuh penyembuhan Bu kalau kita lagi ada masalah atau suntuk. Nah, kalau kita healing bisa mengurangi beban di kepala. Ya healing itu bisa dalam bentuk apa saja ya, terserah kita mau kemana, dengan siapa, mau ngapain gitu Bu. Memangnya si Ida lagi ada masalah Mir? Semua orang pasti punya masalah Bu, cuma bentuk masalah aja yang beda. Ibu terlihat mengangguk kepala. Dulu sewaktu SMA, Ida sering bermain ke rumah, jadi ibu sudah kenal dengan Ida sejak dulu. Pukul 22 malam aku merebahkan tubuh di samping Aska, melepaskan penat dan lelah setelah seharian bekerja. Sebuah pesan masuk melalui aplikasi WhatsApp. Malam Mir, bagaimana kabar kalian? Aska bagaimana? Sehat kan? Pesan singkat dari ayahnya Aska, Mas Farid. Ada apa dia chatku malam-malam begini? Tumben. Kami baik-baik saja, balasku singkat, padat dan jelas. Aku ingin bicara dengan Aska Mir, balasnya lagi.
Aku mengambil gambar Aska yang sedang tidur pulas, lalu kukirimkan kepada Mas Farid. Aska sudah tidur. Aku bisa bicara dengan kamu sebentar, Mir? Tiba-tiba Mas Farid mengajakku bicara. Belum sempat kubalas, dia sudah memanggilku melalui video call. Aku langsung mereject panggilannya. Kenapa kamu matiin, Mir? Tanyanya dengan emosi sedih. Aku sudah tak mempan dengan jurus receh itu. Aku mau istirahat, udah malam, balasku singkat. Aku tidak ingin menjalin hubungan lagi dengannya, apalagi setelah apa yang kulihat tadi siang. Kamu kenapa begitu, Mir? Apa sudah tak ada kesempatan lagi bagi kita kembali? Apa? Dia bilang ingin kembali setelah berselingkuh dengan wanita lain. Aku sudah memberikan berpuluh kali kesempatan padamu selama 5 tahun ini, dan sekarang kesempatan itu sudah tak ada lagi. Mir, kamu tega misahin aku dengan Aska? Apa kamu bilang? Misahin kalian? Mas, aku sudah menyuruhmu untuk merawat Aska, tapi kau tak bisa. Kau bilang terlalu sibuk bekerja. Tak ada waktu menjaganya 24 jam. Sekarang kau salahkan aku, kau bilang aku memisahkan ayah dan anak. Apa ingatanmu sudah hilang? Dan juga, kau sebagai ayah tidak bertanggung jawab pada anak. Jadi untuk apa kamu memikirkan Aska lagi? Aku mulai tersulut emosi membalas pesan dari Mas Farid. Apanya yang tidak bertanggung jawab, Mir? Tanya Mas Farid seolah tak bersalah. Kamu masih tanya? Selama kami di sini pernah nggak kamu kasih uang belanja untuk anakmu? Untuk aku tidak perlu, karena aku sebentar lagi akan jadi mantanmu. Tapi ini untuk anakmu, dia butuh susu, butuh popok, butuh makan. Di mana tanggung jawabmu sebagai ayah? Aku sudah tak sanggup lagi menyimpan beban ini. Dengan berat aku bertanya tentang tanggung jawabnya pada Aska. Mir, asal kamu tahu, setelah kalian pergi dari rumah, aku kesepian, aku tak semangat kerja, aku bahkan tak punya uang, Mir. Bagaimana aku kasih uang belanja untuk kalian? Aku benar-benar tak menyangka hanya karena masalah rumah tangga kami, dia melupakan tanggung jawab terhadap anaknya. Oh iya, kamu gak semangat kerja karena ini kan? Akhirnya ku kirim foto yang tadi siang ku dapatkan saat di lampu merah. Hening, tak ada balasan darinya. Aku yakin dia sudah mati kutu karena tertangkap basah sedang selingkuh. Dari mana kamu dapat foto itu, Mir? Tanya Mas Farid penasaran sekali. Aku sendiri yang memotretnya. Kenapa? Kamu kaget karena ketahuan selingkuh? Bukan, aku nggak selingkuh, Mir. Dia itu kawanku yang kebetulan butuh tumpangan. Banyak sekali alasannya. Oh iya, apa kawan harus berpelukan begitu? Sudahlah, Mas, ngaku aja. Aku nggak cemburu, toh sebentar lagi kita akan bercerai secara hukum. Aku hanya miris saja, kau bahkan lupa memberi uang untuk anakmu beli susu dan makanan. Sedangkan kau sibuk pacaran, apa itu ayah yang bertanggung jawab? Mir, kamu dengarkan aku dulu. Dia bukan pacarku, Mir. Kami cuma teman saja. Terserah, aku nggak peduli. Cuma satu permintaanku, tanggung jawab terhadap anak kandungmu. Setelah lelah berdebat lewat online dengan ayah dari anakku, aku memilih untuk beristirahat. Kumatikan data seluler dan meletakkan gawai di atas nakas. Aku memilih tidur daripada menghabiskan tenaga pada hal yang tidak penting. Tak terasa sebulan kini telah berlalu. Akhirnya tiba masanya aku mendapatkan gajian pertama dari tempatku bekerja. Aku sudah menantikan hari ini selama sebulan. Dan ketika bosku yang tak lain adalah temanku sendiri datang ke toko pagi ini, aku langsung menyapa dan menghampirinya. Pagi dah, pagi Mir, gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik dah. Oh iya Mirna, ini buat kamu. Maaf ya, aku harus pulang terus. Soalnya aku harus ke rumah ibuku. Ibuku minta ditemani ke rumah sakit untuk check up. Ida menyerahkan sebuah amplop putih kepadaku. Iya dah, gak apa-apa. Semoga ibu kamu lekas sembuh ya dah. Dan makasih ya kamu ingat tanggal gajian aku. Pasti dong Mir, aku pasti ingat kok. Aku pergi sekarang ya Mir, bye. Iya dah, hati-hati, bye. Hatiku berdebar-debar mendapatkan amplop ini. Aku tidak tahu berapa isinya, dan aku juga tidak pernah bertanya pada Ida berapa gajiku sebulan bekerja di toko miliknya. Setelah memberikan amplop padaku, Ida pamit pulang. Mumpung toko masih sepi pengunjung, aku segera ke ruang ganti untuk melihat berapa jumlah gaji yang kuterima. Kubuka perlahan amplop putih itu dan terlihat jelas deretan warna merah di sana. 4 juta? Aku kaget melihat nominal uang yang berada di dalam amplop yang diberikan Ida. Mata aku berkaca-kaca. Aku terharu, ternyata mendapatkan uang dengan jerih payah sendiri begitu membahagiakan.
Baru kali ini aku merasa begitu bahagia sekali selama aku menikah. Baru kali ini aku memegang uang dalam jumlah sangat banyak. Ya Tuhan, ini lebih dari cukup buatku. Terima kasih ya Allah. Aku begitu senang sekali mendapatkan gaji pertamaku. Ida, makasih banyak. Kamu memang teman yang paling baik dan mengerti keadaanku yang sedang membutuhkan uang. Aku benar-benar merasa bahagia sekali. Air mataku terus-menerus menetes. Aku sangat terharu dan juga bahagia. Sepanjang hari aku begitu bersemangat. Bagaimana tidak, di kepalaku sudah tersusun daftar kebutuhanku dan Aska. Di kepalaku. Sepanjang hari aku begitu bersemangat. Bagaimana tidak, di kepalaku sudah tersusun daftar kebutuhanku dan Aska. Mulai dari susu formula, diapers, uang bulanan untuk pengasuh di penitipan Aska, dan juga kebutuhanku sehari-hari. Saat pulang kerja dari toko, aku membelikan susu formula untuk Aska, popok, juga martabak buat ibu. Beliau sangat suka makan martabak telur. Pasti ibu akan senang jika kubelikan martabak. Kubelikan saja 3 porsi, nanti kami akan makan bersama di rumah. Sepulang dari membeli kebutuhan Aska, aku langsung menuju penitipan untuk menjemput Aska. Tak lupa aku berikan uang bulanan untuk pengasuh Aska di penitipan. Mbak Ina terlihat senang sekali. Makasih ya Bu Mirna. Saya yang harus berterima kasih sama Mbak Ina karena sudah mau menjaga anak saya sepanjang hari. Sama-sama Bu, itu sudah tugas saya. Akhirnya aku tiba di rumah ibu. Ibu sudah menunggu di teras depan rumah. Assalamualaikum Bu, ucapku memberi salam ketika sampai di depan rumah. Waalaikumsalam. Wah, gajian kamu Mir? Tanya ibu saat melihat aku memborong susu dan popok dalam jumlah banyak. Iya Bu, Mirna beli susu dan popok buat Aska yang banyak agar bisa tahan lama. Oh iya, ini Mirna beli martabak buat ibu, semoga ibu suka. Aku menyerahkan sebungkus martabak telur kesukaan ibuku. Wah, makasih ya Mir. Semoga mudah rezekimu ya nak, ibu suka sekali martabak telur. Udah lama ibu kepengen makan. Makasih ya nak, semoga Allah memudahkan rezeki kamu. Ibu membantuku menurunkan barang belanjaanku. Aska juga terlihat senang karena susu dan popoknya melimpah. Dalam sujudku aku berdoa, semoga semua masalahku segera berakhir. Aku ingin semua ini cepat selesai. Mirna, aku ingin bicara dengan kamu. Tiba-tiba Mas Farid mengirim pesan singkat padaku. Aku tidak membalas pesannya. Jika dia ingin bicara padaku, kenapa tidak ke rumah ibuku saja? Untuk apa berbasa-basi lewat udara? Aku sudah berusaha sekuat tenaga agar menjaga jarak dan komunikasi dengan Mas Farid, agar aku terbiasa saat kami sudah resmi bercerai. Mirna, tolong, ada yang penting ingin kusampaikan padamu. Aku masih bergeming, kuacuhkan pesan singkatnya. Mirna, ibuku sakit parah, aku akan membayar cincin mas kawinmu. Begitu membaca cincin mas kawin, aku segera menelponnya. Halo, Mas, apa kamu sudah membeli cincin emasku? Tanyaku tanpa basa-basi melalui sambungan telepon. Iya Mir, tapi ada syaratnya. Aku tahu, pasti kamu jadikan cincin itu sebagai syarat agar aku mau pulang dan rujuk dengan kamu kan? Sudah kuduga. Kau kira aku tak tahu? Mirna, aku bahkan sudah membeli cincin itu 2 kali lipat seperti janjiku padamu. Oh iya, dari mana kamu mendapatkan uang untuk beli cincin itu? Apa kamu ngutang lagi? Atau kamu jual motor bututmu itu? Kamu jangan suuzon Mirna, aku kerja. Suuzon dari mana? Gak salah bilang kamu Mas. Padahal malam kemarin baru saja kamu bilang kalau kamu selama gak ada aku dan Azka, kamu tidak semangat bekerja. Bahkan uang saja kamu tak punya untuk beli susu dan popok Azka. Lah, sekarang kamu bilang udah beliin aku cincin emas. Kamu ngepet atau ngutang Mas? Jujur aja, gak usah nipu aku lagi. Tidak habis pikir sama laki-laki satu ini. Udah ketahuan bohong, tapi masih saja ngeles kayak bajat. Dia kira aku masih Mirna yang dulu, Mirna yang gampang dibodohi dan ditipu. Oh tidak, aku bukanlah Mirna yang dulu. Apalagi jika sekarang kau berbuat curang terang-terangan padaku Mas. Aku semakin mempercepat mengurus perceraian kita. Kamu gak usah bohongi aku lagi Mas. Aku gak akan tertipu oleh kebohonganmu lagi. Aku sudah kenyang selama ini kamu bohongi. Oh ya, aku rasa cincin itu tak usah kau kembalikan lagi. Anggap saja itu sedekahku untukmu.
Apa maksud kamu berkata begitu? Tanya Mas Farid pura-pura bodoh. Aku yakin pasti dia belum punya uang untuk membeli cincin itu. Dia hanya ingin membujukku saja. Begitu saja jurusmu dari dulu, gak pernah berubah. Apa aku harus mengulangi kata-kataku kembali? Aku tidak membutuhkan cincin itu lagi. Aku menyedekahkan cincin itu untukmu. Jika kamu ingin kawin lagi dengan perempuan itu, pakai saja cincin itu sebagai mas kawin. Aku sudah ikhlas melepaskanmu mulai saat ini. Apa yang kamu bicarakan, Mirna? Perempuan mana? Siapa yang mau kawin lagi? Sudahlah mas, tak usah mengelak. Aku sudah tahu jika kamu sudah punya wanita lain. Jadi jika kamu ingin menikah lagi silahkan. Aku tak akan mengganggu pernikahan keduamu itu. Pakai saja cincin itu untuk mas kawin. Aku sudah ikhlas. Jujur, aku sudah tidak memiliki rasa cemburu lagi padanya. Aku hanya kesal dan kecewa karena di saat status perceraian kami belum disahkan oleh negara, dia sudah menggandeng wanita lain. Dia juga lupa pada tanggung jawabnya pada Aska. Aku mencoba ikhlas pada keputusanku. Aku juga mencoba ikhlas melepaskan Mas Farid untuk wanita lain. Lagi pula di dalam hati ini sudah tak ada lagi cinta untuknya. Hatiku sudah mati rasa untuknya. Mirna, dengarkan aku. Aku sama sekali tak ada niat ingin menikahi wanita itu. Kami hanya berteman, tidak lebih. Dia hanya temanku. Dan aku tidak akan menjadikan dia istriku karena dia bukan wanita baik-baik. Dia itu bekerja di tempat karaoke. Oh iya, tapi aku lihat kalian cocok. Naik motor sambil pelukan lagi. Udah kayak suami istri aja, sindirku pada Mas Farid. Aku masih ingat betul saat wanita itu memeluk Mas Farid dari belakang. Dan sepertinya Mas Farid juga menikmati pelukan dari wanita itu. Dasar laki-laki buaya. Sudahlah mas, aku tidak ingin membahas hal yang tidak penting. Aku mau istirahat, besok aku harus bekerja. Apa? Kamu sudah bekerja, Mirna? Di mana? Tanya Mas Farid penasaran. Tidak penting di mana aku bekerja. Yang penting mulai sekarang kamu jangan menghubungiku lagi. Karena sebentar lagi kita akan jadi mantan. Sombong sekali kamu, Mirna. Mentang-mentang sudah punya kerjaan. Berapa gaji kamu bekerja? Gaji nggak sampai 1 juta saja. Udah sok-sokan. Ternyata laki-laki ini belum berubah juga. Kata-katanya selalu membuat tensi darahku naik. Udahlah mas, aku capek. Aku mau tidur. Assalamualaikum. Aku langsung mematikan sambungan telepon. Semakin lama bicara dengannya, semakin naik tensi darahku. Entah kenapa aku dulu bisa tergila-gila sama laki-laki seperti itu. Bodohnya aku. Mungkin ini akibat karena aku tidak mendengar nasihat ibuku kala itu. Nasib sudah jadi bubur. Pagi kembali hadir. Aku sudah siap beraktivitas seperti biasa. Aska sudah rapi dan wangi. Sarapan pun juga sudah. Kami tinggal berangkat. Bu, Mirna pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Iya bu. Aku mengendarai motor metik menuju tempat penitipan Aska. Setelah menitipkan Aska pada pengasuhnya, aku bergegas menuju ke toko tempatku bekerja. Saat sedang mengendarai motor, aku merasa ada orang yang sedang mengikutiku. Perasaanku mulai tidak enak. Aku melihat ke arah spion. Astagfirullah, itu kan motornya Mas Farid. Untuk apa dia mengikutiku? Aku segera mencari tempat keramaian, lalu singgah di sebuah warung makan. Aku ingin memastikan apakah benar itu Mas Farid atau bukan. Aku sudah sampai di sebuah warung makan di pinggir jalan. Segera aku parkirkan motor, lalu aku memasuki warung makan itu. Kupesan teh hangat 1 porsi, lalu ku cari meja dan kursi yang kosong. Kebetulan meja yang aku tempati berdekatan dengan jendela kaca, jadi aku bisa melihat ke arah motorku. Ketika ku perhatikan, motor yang mengikutiku tadi berhenti tepat di depan rumah makan yang sedang aku singgahi. Motor itu berhenti. Si pengemudi menarik kaca helmnya. Aku bisa melihat jelas bahwa pemotor yang mengikutiku adalah Mas Farid. Untuk apa dia mengikutiku? Apa mungkin dia sudah mengikutiku sejak dari rumah ibu? Apa tujuannya? Aku sama sekali tidak tahu. Dan tak lama kemudian Mas Farid memarkirkan motornya di depan warung. Lalu dia langsung masuk ke dalam warung yang aku singgahi. Duh, ngapain dia masuk ke sini? Apa dia mencariku? Untuk apa? Aku masih duduk di kursi sambil menghirup teh hangat yang tadi kupesan. Dan saat aku asik meminum teh, tiba-tiba dia datang, mendekati meja tempatku berada. Kau mengikutiku? Tanyaku tanpa basa-basi. Enggak, aku hanya kebetulan lewat dan lapar. Aku ingin sarapan.
Apa aku harus memperhatikan video rekaman kalau kau membuntutiku? Apa aku harus memperlihatkan video rekaman kalau kau membuntutiku? Aku mengancam dengan sebuah video rekaman, padahal aku sama sekali tak punya video itu. Aku hanya menggertaknya. Apakah dia mau mengakui perbuatannya? Oke, baiklah, aku memang mengikutimu. Aku ingin tahu bagaimana kondisimu dan Aska. Aku tersenyum kecut. Pasti ada udang di balik batu. Tumben kamu perhatian. Kenapa baru sekarang? Aku menatapnya sinis. Memangnya aku tak boleh perhatian sama istriku sendiri? Ingat Mirna, kamu masih berstatus sebagai istriku. Oh iya, kalau kamu masih menganggap aku istrimu, kenapa kamu nggak memberikan uang belanja untuk aku dan anakmu? Bagaimana aku mau ngasih kalian uang belanja? Kau saja lari dari rumah. Aku tidak lari dari rumah. Aku sudah bilang baik-baik pada kamu. Aku tidak lari dari rumah. Aku sudah bilang baik-baik padamu sebelum aku pulang ke rumah ibuku. Jaga bicaramu, asal kau tahu, kaulah penyebab aku begini. Kalau kau laki-laki yang baik, tidak mungkin istrimu pergi dari kamu. Muka Mas Farid mulai bermuram durja. Ia sepertinya menahan amarah. Marahlah, permalukan saja dirimu di tempat umum seperti ini, maka aku akan secepatnya mengurus surat cerai di pengadilan agama. Kau semakin hari semakin berani melawanku, Mirna. Kau sudah sangat berubah, tidak seperti dulu. Tatapannya tajam seperti hendak menerkamku. Tapi aku tidak lagi takut padanya. Aku sudah terlalu lama takut dan menurut pada laki-laki ini. Aku begini juga karena ulahmu. Aku sudah terlalu lelah kau sakiti. Aku lelah hidup dalam kekangan. Aku lelah hidup dalam kekanganmu. Dan kini aku tidak mau lagi tunduk padamu. Aku ingin terlepas darimu. Aku pun membalas kata-katanya dengan sangat tajam. Raut mukanya berubah pias. Mungkin saja ia tersinggung dengan ucapanku. Kau semakin lancang, Mirna. Aku tak menyangka kau yang dulu pendiam jadi seperti singa. Apa karena kau sudah bekerja, jadi kau tak patuh lagi pada suamimu? Kita sebentar lagi akan jadi mantan. Jadi tak usah kau sebut dirimu suamiku. Bukankah saat aku keluar dari rumahmu, aku bahkan tak punya uang sepeser pun. Apakah aku harus duduk diam saja di rumah sampai anakku mati kelaparan? Mas Farid terdiam. Wajahnya yang awalnya garang kini mendadak pilu. Kau bahkan tak memberikan kewajibanmu pada anak kandungmu sendiri. Kau bahkan tak memberinya sepeser pun. Apa kau lupa dia butuh susu, popok, makanan? Kau lupa? Apa aku akan diam saja? Tidak, aku tidak sepertimu yang tega melihat darah dagingnya kelaparan dan kesusahan. Dia masih bergeming. Semakin lama aku di sini, emosiku semakin meledak-ledak. Orang-orang bahkan melirik ke arahku. Pasti mereka berpikiran yang buruk tentangku karena bertengkar di tempat ini. Lebih baik aku pergi saja daripada semakin lama di sini aku jadi gila. Mbak, berapa teh manis hangat? Tanya aku pada mbak penjual warung. 5.000 mbak, sahut si mbak penjual. Aku segera mengambil uang dari dalam dompet. Kutinggalkan Mas Farid yang masih duduk di tempatnya semula. Aku tidak menghiraukan panggilannya. Percuma saja aku berdebat panjang lebar dengannya. Tak ada faedah, lebih baik aku pergi saja dari sini. Segera aku pacu motor metikku meninggalkan warung makan itu. Lega rasanya bisa pergi dari hadapan Mas Farid. Dia bahkan tidak merasa bersalah, malah menyalahkanku dengan tuduhan lari dari rumah. Dasar, laki-laki tidak tahu diri, udah salah malah menyalahkan orang. Aku tidak fokus mengemudi motor. Daripada terjadi kecelakaan lalu lintas, lebih baik aku berhenti sejenak. Penat sekali pikiranku sekarang. Aku ingin segera bebas dari Mas Farid. Aku ingin statusku jelas, tidak seperti ini. Janda bukan, istri bukan, tidak jelas. Akhirnya aku memutuskan pergi ke pengadilan agama. Ya, ini waktu yang tepat untuk mengurus surat cerai, agar aku bisa segera bebas dari Mas Farid. Kupacu kembali motor metik menuju kantor pengadilan agama. Aku menjumpai bagian informasi mengenai pendaftaran gugatan cerai. Persyaratan untuk mengajukan gugatan cerai diantaranya buku nikah asli, kartu keluarga, surat keterangan dari kepala desa, fotokopi KTP dan surat akta 4. Untuk lebih jelasnya, ibu bisa lihat di kertas ini, ucap petugas bagian informasi di kantor pengadilan agama. Untung saja aku sempat membawa buku nikah dan berkas-berkas penting saat itu. Kalau tidak, aku bisa kesusahan mengurus surat cerai. Sepulang dari kantor pengadilan agama, aku pulang ke rumah ibu untuk mengambil
berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya aku mendatangi kantor kepala desa untuk membuat surat keterangan dari kepala desa. Ada rasa ragu untuk mendatangi kantor lurah. Pasalnya, petugas di sana pasti akan bertanya perihal kandasnya rumah tanggaku, apalagi petugasnya ibu-ibu. Pasti akan banyak sekali pertanyaan yang akan kudengar nantinya. Tapi, kalau aku tidak mengurus berkas ini secepatnya, aku tidak bisa mendaftar gugatan cerai di pengadilan agama. Sesampainya di depan kantor pengadilan agama, aku mengambil berkas yang sudah kupersiapkan. Kupercepat langkah menuju ruangan informasi yang kutemui kemarin. Selamat pagi Bu, saya ingin menyerahkan berkas gugatan. Baik, coba saya periksa dulu. Oh ya, berkas Anda sudah lengkap. Silahkan Ibu bawa ke ruang panitera pendaftaran. Ruangannya di sebelah kanan ruangan ini. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Aku segera membawa berkas ke ruang panitera pendaftaran. Bu, saya ingin mendaftarkan berkas gugatan. Boleh saya minta berkasnya? Aku menyerahkan berkas kepada petugas pendaftaran. Beliau langsung memeriksa berkasku satu persatu. Berkasnya sudah lengkap, tinggal Anda membayar uang administrasi. Untung saja, aku masih menyimpan sisa gajiku beberapa hari yang lalu. Kalau tidak, bisa malu aku. Baik Bu, terima kasih. Lega rasanya sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Aku tinggal menunggu sidang, semoga saja cepat selesai. Sepulang dari toko, seperti biasa aku menjemput anakku dari penitipan. Aska, yuk pulang. Mama, tadi ayah kesini. Apa? Ayah kesini? Aku kaget bukan main. Dari mana Mas Farid tahu tempat ini? Apa jangan-jangan karena dia mengikutiku? Terus, ayah ngapain kesini sayang? Ayah kasih mainan buat Aska, kata ayah besok ayah datang lagi. Aku merasa tidak nyaman kalau Mas Farid mulai datang ke tempat penitipan Aska. Bagaimana kalau sewaktu-waktu dia mengambil Aska dariku? Aska sayang, kalau Aska diajak pergi sama ayah, bilang sama ayah tunggu mama jemput ya. Aska nggak boleh kemana-mana kalau tidak ada mama ya nak. Iya mah. Akhirnya kami pulang ke rumah. Hari ini aku begitu lelah. Cucu nenek udah pulang. Mir, muka kamu kelihatan pucat sekali. Kamu sakit ya? Ibu terlihat khawatir dengan keadaanku. Mirna kecapean Bu. Boleh tidak Mirna minta tolong ibu jagain Aska sebentar. Mirna mau mandi dan istirahat. Badan Mirna pegel semua. Seharian ini Mirna bolak-balik urus berkas di pengadilan agama. Udah selesai kamu urus Mir. Cepat sekali. Lebih cepat lebih baik Bu. Mirna ke dalam dulu ya Bu. Mirna mau istirahat. Iya, kamu mandi dulu. 2 minggu telah berlalu. Setelah aku mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan, aku masih menunggu surat panggilan untuk sidang. Assalamualaikum, tiba-tiba ada suara seseorang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Aku segera menghampiri si pemberi salam. Ini rumah Bu Mirna ya? Ada titipan surat untuk ibu dari pengadilan agama. Ternyata seorang kurir yang bertugas mengirim surat undangan sidang untukku. Iya, benar saya Mirna. Aku menerima sebuah amplop coklat dengan jantung berdebar. Segera aku buka amplop coklat itu. Sidang perceraian akan dilaksanakan seminggu dari sekarang. Aku begitu berdebar-debar ketika tahu aku akan memasuki ruang sidang untuk pertama kalinya. Bu, Ibu, aku segera memberitahu Ibu perihal jadwal sidang gugatan ceraiku dengan Mas Farid. Wah, seminggu lagi ya Mir. Nanti Ibu temenin kamu di sana ya. Iya Bu, Mirna jadi lebih tenang kalau ada Ibu di sana. Sebuah pesan singkat masuk ke gawaiku dari Mas Farid. Apa ini Mirna? Tanya Mas Farid melalui pesan di aplikasi hijau. Tak lupa dia mengirimkan foto sebuah surat undangan dari pengadilan agama. Itu surat undangan sidang cerai kita. Apa kamu sudah mendapatkannya? Syukurlah, kamu benar-benar menggugat cerai aku Mirna. Kamu lihat saja aku tak akan datang ke persidangan itu, balasnya dengan emosi marah. Aku tidak memaksamu untuk datang. Setelah pesanku centang 2 warna biru, lalu sesaat kemudian nomor WhatsAppku diblokir olehnya. Ternyata dia semarah itu padaku sampai memblokir nomorku. Biar saja dia tidak datang ke persidangan, dengan begitu lebih cepat proses perceraian kami. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku sudah bersiap-siap menghadiri sidang perdanaku. Jam sudah menunjukkan pukul 8.45, sebentar lagi sidang akan dimulai. Mir, kok Farid tidak datang ya?
Tanya ibuku penasaran karena tidak terlihat Mas Farid di kantor pengadilan agama. Mas Farid tidak mau datang, Bu. Loh, kenapa? Mungkin dia nggak mau berpisah sama kamu, Mirna. Kalau Mas Farid tidak datang malah lebih bagus, lebih cepat selesai proses sidang ini. Waktu sidang pun sudah dimulai. Aku dipanggil ke ruangan sidang. 3 orang hakim sudah duduk di tempatnya. Aku duduk seorang diri di bangku penggugat. Hakim beberapa kali memanggil nama Mas Farid. Dia sebagai tergugat tidak hadir di persidangan ini. Walau tanpa tergugat, proses sidang tetap berlangsung. Aku menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan hakim. Pukul 10, sidang akhirnya ditutup. Sidang kedua akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Bagaimana Mir sidangnya? Tanya ibuku ketika aku baru saja keluar ruang sidang. Lancar, Bu. Mirna hanya menjawab beberapa hal yang ditanyakan hakim. Farid benar-benar tidak hadir hari ini, Mir. Iya, Bu, itu lebih baik. Kalau Mas Farid tidak datang maka proses mediasi tidak dilakukan lagi. Jadi sidangnya akan cepat terselesaikan. Oh, begitu ya. Apa kamu nggak kasih tahu dia kalau hari ini sidang perceraian kalian? Untuk apa Mirna kasih tahu dia, Bu? Dia kan sudah dapat surat panggilan dari pengadilan agama. Mirna rasa dia sudah tahu kok. Aku tidak tahu apa alasan Mas Farid tidak mau hadir di persidangan ini. Yang pasti kalau dia tidak datang selama proses sidang berjalan, maka aku pastikan sidang ini pasti akan segera selesai. 2 minggu telah berlalu. Hari ini sidang kedua gugatan cerai aku dan Mas Farid akan dimulai. Aku sudah bersiap-siap untuk mendatangi kantor pengadilan agama. Kali ini ibu tidak bisa menemaniku karena ada kesibukan. Sendiri aku menghadiri sidang kedua ini. Masih seperti sidang yang pertama, Mas Farid tidak hadir. Pukul 10 sidang kedua ditutup. 2 minggu lagi aku harus menghadirkan saksi untuk persidangan ini. Saksi yang melihat saat ijab kabul aku dengan Mas Farid dulu. Siapa yang harus aku panggil untuk menjadi saksi? Oh iya, aku baru ingat. Aku bisa memanggil tanteku untuk menjadi saksi. Beliau menemaniku saat pernikahanku dulu di KUA. Hari yang ditentukan telah tiba. Aku bersama Tante Ratna mendatangi kantor pengadilan agama. Sidang telah dimulai. Mas Farid masih sama. Dia tidak datang untuk sidang yang ketiga ini. Tante Ratna menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh hakim. Dengan berakhirnya jawaban Tante Ratna, maka berakhirlah sidang ketiga ini. Hakim akhirnya mengetuk palu. Aku dinyatakan menang atas gugatan cerai ini. Aku resmi telah berpisah dengan Mas Farid mulai hari ini. Alhamdulillah, aku tak henti mengucap syukur. Akhirnya perjuanganku berhasil. Mirna, selamat ya kamu menang. Makasih Tante. Kami pulang ke rumah dengan hati tenang. Aku akhirnya telah menjadi janda mulai hari ini. Sebulan kemudian, aku mendapatkan akta cerai. Petugas memberiku 2 lembar, 1 lembar untukku dan 1 lembar lagi untuk tergugat, yaitu Mas Farid. Aku mengirim akta cerai milik Mas Farid melalui kurir. Selamat Mirna, usahamu tak sia-sia. Mulai hari ini kamu resmi menjadi janda, pesan singkat dari Mas Farid. Ternyata dia sudah menerima akta cerai yang dikirim oleh kurir untuknya, dan dia juga sudah membuka blokiran nomor WhatsAppku. Selamat juga untukmu Mas. Selamat jadi duda, balasku singkat. Meskipun kita sudah berpisah, bukan berarti aku tidak boleh menemui anakku lagi. Aku tidak pernah melarangmu untuk bertemu Aska, kapanpun dan dimanapun Mas. Aku dan Mas Farid akhirnya resmi bercerai. Aku tetap melanjutkan pekerjaanku di toko baju milik Ida, temanku. Aku dan Aska masih tinggal di rumah ibuku. Aska tahun depan akan masuk TK. Aku sudah mempersiapkan segala kebutuhannya. Aku berjanji pada diriku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan buah hatiku, meski tanpa bantuan ayahnya. Aku juga berjanji akan menyekolahkan Aska hingga ke perguruan tinggi. Aku ingin anakku berhasil dan sukses nanti. Dan kini, aku sudah siap menghadapi hari esok yang lebih baik. Aku bahkan sudah siap dengan sebutan janda. Biar saja orang menyebutku janda, asalkan bukan janda perusak rumah tangga.